Membahas penyimpangan akidah seseorang, apalagi tokoh besar seperti Gus Dur atau yang lebih kita kenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid, memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati, objektif, dan ilmiah. Mengingat Gus Dur adalah tokoh penting dalam sejarah dan kebudayaan Indonesia. Ia juga dikenal sebagai pemikir yang kontroversial. Sebelum masuk ke pembahasan kali ini, kita harus memahami bahwa pembahasan mengenai penyimpangan akidah harus didasarkan kepada dalil yang syar'i, bukti yang jelas, serta pandangan ulama yang kompeten. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Meliadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan akidah Gus Dur. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih kita kenal dengan Gus Dur adalah Presiden keempat Republik Indonesia sekaligus tokoh besar Nahdlatul Ulama atau NU. Gus Dur dikenal sebagai sosok intelektual yang sering sekali melontarkan pemikiran-pemikiran yang kontroversial terkait agama, politik, dan budaya. Pandangan-pandangannya terutama dalam isu akidah dan syariat Islam sering menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari ulama dan umat Islam yang menilai bahwa sebagian pemikirannya menyimpang dari ajaran Islam. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, dalam Islam akidah yang lurus bersumber kepada yang pertama Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman salafus soleh. Yang kedua, tauhid sebagai inti akidah, yakni mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Yang ketiga, menjauhi keyakinan atau ucapan yang mengarah kepada kesyirikan, bid'ah, atau hal-hal yang merusak keimanan. Setiap tokoh atau pemikiran yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip di atas wajib dikritisi berdasarkan dalil yang sahih. Teman-teman sekalian, di sini ada beberapa poin pemikiran Gus Dur yang sering dianggap menyimpang oleh sebagian ulama dan umat Islam. Yang pertama, pernyataan tentang pluralisme agama. Gus Dur dikenal sebagai salah seorang tokoh yang sangat mendukung pluralisme agama. Dalam beberapa kesempatan, Gus Dur menyatakan bahwa semua agama pada dasarnya sama dan menuju Tuhan yang sama, hanya jalannya yang berbeda. Pandangan Islam tentang pluralisme ialah bahwa dalam Islam, pluralisme yang menganggap semua agama sama adalah paham yang bertentangan dengan prinsip tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Ali Imran ayat ke-19. Menganggap semua agama benar dan sama derajatnya adalah bentuk relativisme agama yang dapat mengarah kepada kekufuran karena bertentangan dengan keimanan terhadap risalah Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, toleransi yang berlebihan terhadap Syiah. Gus Dur dikenal memiliki hubungan yang dekat dengan kalangan Syiah dan bahkan pernah menyatakan bahwa perbedaan antara NU dan Syiah tidaklah signifikan. Ia juga mendukung beberapa kegiatan Syiah di Indonesia. Kritik terhadap sikap ini bahwa dalam Islam, Syiah dikenal memiliki banyak penyimpangan akidah seperti sikap gulu terhadap Ahlul Bait, mencaci maki para sahabat, hingga keyakinan terhadap Imam Mahdi yang gaib. Banyak ulama Ahlussunnah telah memperingatkan bahaya ideologi Syiah terhadap akidah umat Islam. Sikap Gus Dur yang terlalu toleran terhadap Syiah dianggap mengaburkan batasan akidah antara Sunni dan Syiah. Yang ketiga, pernyataan yang merendahkan simbol agama. Gus Dur pernah melontarkan pernyataan yang dinilai merendahkan simbol-simbol agama. Salah satu yang paling kontroversial adalah ketika ia mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu dibela
atau ketika ia bercanda dengan ucapan yang terkesan meremehkan. Pandangan Islam tentang ucapan terkait agama. Dalam Islam, menjaga kehormatan agama adalah kewajiban. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan." Quran Surah Al-Baqarah ayat 231. Ucapan yang meremehkan agama atau simbol-simbolnya dapat mengarah pada istihza, yaitu mengolok-ngolok agama yang merupakan bentuk kekufuran. Yang keempat, mendukung pemimpin non-muslim. Gus Dur pernah menyatakan dukungan terhadap pemimpin non-muslim di Indonesia. Dalam konteks politik, ia mengabaikan pandangan mayoritas ulama yang mengharamkan memilih pemimpin non-muslim dalam pemerintahan yang mayoritas umat Islam. Dalil tentang kepemimpinan dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpinmu selain orang-orang mukmin." Quran Surah An-Nisa ayat 144. Sikap mendukung pemimpin non-muslim dianggap bertentangan dengan prinsip ini. Yang kelima, pandangan tentang syariat Islam. Gus Dur sering sekali menyatakan bahwa penerapan syariat Islam tidak relevan di Indonesia. Ia menolak formalisasi hukum Islam di tingkat negara dan mendukung konsep sekularisme. Pandangan ulama tentang penolakan syariat menyatakan bahwa penolakan penerapan syariat Islam secara menyeluruh dianggap sebagai sikap yang bertentangan dengan kewajiban menegakkan hukum Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itulah orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Maidah ayat ke-44. Teman-teman sekalian, pemikiran-pemikiran Gus Dur memiliki dampak yang besar, baik positif maupun negatif terhadap umat Islam di Indonesia. Di satu sisi, ia dianggap memperjuangkan kebebasan berpikir dan toleransi. Namun di sisi yang lain, teman-teman sekalian, banyak umat Islam yang merasa bahwa pemikirannya mengaburkan akidah dan melemahkan prinsip-prinsip Islam. Maka dapat kita simpulkan di sini, teman-teman sekalian, membahas penyimpangan akidah seseorang, apalagi tokoh besar seperti Gus Dur, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk mengedepankan dalil dan bertindak adil dalam menilai seseorang. Kritikan terhadap pemikiran Gus Dur bukanlah bentuk kebencian pribadi, melainkan upaya untuk menjaga kemurnian akidah Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Perlu diingat teman-teman sekalian, pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman ilmiah, bukan untuk menyerang pribadi Gus Dur. Umat Islam hendaknya bijak dalam mengambil pelajaran dan terus berpegang teguh kepada ajaran yang lurus. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.